Iya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Malam ini kita kembali bersekutu dalam nama Tuhan dalam melaksanakan ibadah sektor. Semoga ibadah sektor ini membawa berkat bagi kehidupan kita sehari-hari di tengah perjalanan hidup di dunia ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas karunia-Mu yang telah Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan-Mu lewat ibadah sektor ini. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Khotbah kita pada malam hari ini saudara-saudara sekalian diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa pemerintahan Raja Ahab dan permaisurinya Isabel di kerajaan Samaria, disitulah Elia melayani. Situasi pada waktu itu, menyembah Baal menjadi agama resmi di kerajaan itu, seperti Isabel yang menyembah Baal. Menyembah Baal masuk ke Samaria melalui Isabel permaisuri raja. Sebab ia berasal dari Sidon, daerah sebelah utara Galilea. Dalam situasi yang demikian, Allah mengutus Nabi Elia dari Tisbe, daerah pedesaan kecil di tengah-tengah pegunungan Gilead sebelah selatan Galilea, untuk memperingatkan raja dan bangsa Samaria melalui peristiwa tidak datangnya hujan selama 3,5 tahun, sampai Elia sendiri yang memintanya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di saat kekeringan melanda kerajaan Samaria sekitarnya, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, anak sungai Jordan, dan Tuhan memerintahkan burung gagak mengantarkan makanan pagi sore, yakni roti dan daging kepada Nabi Elia di persembunyiannya. Hal itu adalah melindungi Elia dari rencana jahat Raja Ahab, karena Elia menahan hujan tidak turun selama 3,5 tahun di Samaria, sehingga sungai-sungai menjadi kering, tumbuhan juga mati, pohon-pohon juga kekeringan dan mati, dan juga bala kelaparan pun terjadi di Samaria. Bahkan mungkin banyak manusia yang menjadi korban kelaparan tersebut. Ini terjadi sebagai peringatan kepada raja dan bangsa Samaria, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah yang benar, yang telah memelihara mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ternyata raja dan rakyatnya tidak mau bertobat. Ketika Tuhan berfirman kepada Elia supaya ia keluar dari tempat persembunyiannya dan ia harus menemui Raja Ahab, kemudian Elia bertemu dengan Obadya, pegawai istana Raja Ahab. Ia seorang yang setia kepada Tuhan. Lalu Elia berpesan kepadanya, Obadya, ketahuilah bahwa Elia akan datang menemui Raja Ahab. Setelah itu terjadilah peristiwa Gunung Karmel, di mana Elia melawan 450 orang nabi-nabi Baal, dan mereka dikalahkan Elia sebagai seorang diri, nabi Allah yang benar. Dia membunuh 450 nabi Baal bersama-sama dengan masyarakat yang telah dikecewakannya. Ternyata raja pun dan pengikutnya juga tidak mau bertobat.
Saudara-saudara sekalian, pasca peristiwa Gunung Karmel, Raja Ahab disuruh Elia pulang lebih dahulu dengan menunggang kuda, sedangkan Elia berjalan kaki. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, Elia lebih dahulu tiba di kota tujuan yang sama dengan Ahab, sebab mereka tidak ditimpa hujan, karena di belakang mereka hujan lebat sedang melanda bersama dengan badai datang setelah peristiwa Karmel itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, di tengah kemarau panjang yang terjadi, Elia dipelihara Tuhan dengan cara Tuhan sendiri yang mampu memelihara hambanya dari malapetaka yang mengancam, supaya misi kerajaan Allah di dunia ini dapat terus berlangsung, sehingga ada pertobatan bagi orang yang sudah menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan, dan juga supaya ada kesetiaan pada Tuhan meski situasi tidak kondusif seperti sekarang ini. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau Nabi Elia pada zaman Raja Ahab memerintah, dipelihara oleh Tuhan dengan kuasa kasih-Nya yang luar biasa, dan kuasa kasih Allah itu kekal untuk selamanya, maka pada saat sekarang ini pun kuasa kasih Allah itu sanggup memelihara kita, hamba-hambanya. Yang paling penting bagi kita adalah, ketahuilah, menyangkut soal kesetiaan kita kepadanya dan ketaatan kita melaksanakan perintahnya dan mempercayainya. Terlebih dalam keadaan dunia saat ini yang kurang bersahabat terkait pandemi COVID-19. Inilah yang paling penting untuk kita renungkan. Elia menjadi figur yang perlu kita teladani, sebab dia adalah manusia biasa dan berlatar belakang dari desa kecil, bukan kalangan kaum bangsawan, bukan juga dari kota. Tapi Elia orang desa itu dipilih Tuhan menjadi utusannya, dipakai Tuhan membawa misinya kepada Raja Ahab dan permaisurinya Isabel. Oleh sebab itu kita kembali perlu merenungkan panggilan kita masing-masing menjadi mitra kerja Allah dan Tuhan Yesus di dunia ini dengan segala manifestasi dan konsekuensinya. Kita percaya bersama Tuhan kita pasti bisa, walau harus melewati rintangan dan tantangan. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu, memberikan kekuatan kepada kami untuk tidak murtad dari kerajaan Tuhan, seperti Raja Ahab. Tetapi biarlah kami jadi orang-orang yang tangguh, tetap berpegang kepada firman Tuhan walau apapun yang terjadi. Saat kami menghadapi tantangan, tolonglah kami Tuhan. Saat kami menghadapi cobaan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh memenangkan segala pergumulan. Dan dengan demikian, Tuhan memakai kami sebagai alat-alat-Mu untuk membawa misi kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan menjadi andalan kami, supaya tanggung jawab kami boleh kami laksanakan. Meneladani figur Elia yang sangat luar biasa itu, yang akhirnya Tuhan angkat ke surga tanpa melalui kematian. Dengarkanlah Tuhan segala doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.